Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat semua ya. Semoga yang sakit diberi kesehatan oleh Allah. Sekarang kita belajar materi tentang mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang pertama, mengenal sifat Al-Muhyi atau Maha Menghidupkan. Seperti gambar di atas, ada gambar seorang bayi yang baru lahir. Dan yang kedua tentang pertumbuhan anak. Semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain, meskipun dengan teknologi yang sangat canggih. Semua yang ada di bumi ini diciptakan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut sifat Al-Muhyi mengingatkan kita bahwa Dia memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak hidup. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Hidup kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dengan cara beribadah kepadanya dan meningkatkan amal baik kita. Ada hikmah sifat mengimani sifat Al-Muhyi yang dikisahkan Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan. Dia tidak mampu menghidupkan makhluk yang mati. Begitu juga Raja Namrud yang congkak dan sombong hingga menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan juga tidak akan mampu menghidupkannya yang mati. Masih ingatkan kalian riwayat Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mukjizat tersebut sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Melalui perantara Nabi Isa alaihissalam, orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa hidup kembali. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 39 yang artinya, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil, contohnya untuk bersikap sesuai tuntunan agama. Beberapa hikmah dari mengenai Asmaul Husna sifat Al-Muhyi. Yang pertama, ada memahami hidup itu artinya kita harus tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu meluruskan niat dan ingat bahwa tugas utama kita adalah beribadah dan menjaga bumi. Yang kedua, kita juga harus menjaga kehidupan orang lain. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk membantu menjaga hidup sesama. Seperti yang tertulis, barang siapa yang menghidupkan atau memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS Al-Maidah ayat 32. Yang ketiga, kita perlu memberi arti dalam hidup kita. Kehidupan kita seharusnya bermanfaat bagi orang lain. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, seperti memberikan saran yang bisa membantu orang lain, menyumbangkan tenaga atau uang untuk meringankan bahan mereka, dan masih banyak lagi. Yang keempat, jangan pernah menyerah ketika mengalami kegagalan. Dengan memahami sifat Allah SWT, kita akan sadar bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan dan harapan baru bagi hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Yang kelima, kita juga harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita. Untuk bukti Allah SWT memiliki sifat Al-Muhyi, seperti di gambar di atas, ada seorang bayi baru lahir. Allah menciptakan manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia yang menciptakan manusia dari tanah dan memberikan kehidupan. Misalnya, kita bisa melihat bahwa setiap bayi yang lahir adalah bukti Allah memberikan kehidupan. Contoh hewan dan tumbuhan seperti gambar di atas. Kita juga bisa melihat bagaimana Allah menghidupkan hewan dan tumbuhan. Setiap kali kita melihat bunga yang mekar, pohon yang tumbuh, atau hewan yang lahir, itu adalah tanda bahwa Allah adalah memiliki sifat Al-Muhyi.
Bukti Allah SWT memiliki sifat al-muhyi terlihat dari bagaimana Dia menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah SWT juga menghidupkan tanah dengan menurunkan air hujan serta menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal pada hari kebangkitan nanti. Ketika terjadi kemarau panjang, tanah menjadi kering dan tidak ada tumbuhan. Namun setelah Allah SWT menurunkan hujan, tumbuhan mulai tumbuh kembali dengan bunga-bunga yang indah dan berbagai buah-buahan yang disediakan untuk kehidupan makhluk termasuk manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT telah menghidupkan kembali tumbuhan yang tampak mati. Untuk B, yang kedua, mengenal sifat Allah SWT, sifat al-mumit atau maha mematikan. Pengertian sifat al-mumit. Allah SWT memiliki sifat al-mumit yang berarti Dia mematikan semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pasti akan mengalami kematian. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 57, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Allah SWT kamu akan kembali. Kita tidak tahu kapan kematian akan datang, karena itu adalah rahasia Allah SWT. Ketika ajal seorang tiba, tidak ada yang bisa menghalanginya, dan jika belum waktunya, kematian tidak bisa dipercepat meskipun hanya sedetik. Ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa, tidak ada makhluk yang bisa melarikan diri. Dimanapun kita berada, kematian akan menemui kita. Bukti Allah SWT memiliki sifat al-mumit. Seperti gambar di atas, ada ikan mati atau tumbuhan yang mati. Kematian hewan dan tumbuhan, kita bisa melihat bahwa hewan dan tumbuhan juga mengalami kematian. Misalnya ketika musim gugur tiba, banyak daun yang jatuh dan pohon tampak seolah-olah mati. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki waktu tertentu untuk hidup dan kemudian mati. Kematian manusia, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Ini adalah hal yang pasti dan tidak bisa dihindari. Kematian bisa terjadi karena berbagai alasan seperti sakit, kecelakaan, atau faktor usia. Bukti bahwa Allah SWT bersifat al-mumit, Dia tidak kesulitan untuk mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan di dunia ini, seperti melalui bencana alam seperti banjir, gempa bumi yang disertai tsunami, longsor, atau letusan gunung, dan lain-lain. Semua makhluk hidup tidak bisa menghindar dari kematian tersebut, dan semuanya akan mati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang ketiga, hikmah mengimani al-mumit. Yang pertama, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah SWT. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Yang kelima, selalu mengingat kematian. Yang keenam, memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. Yang terakhir, mengenal sifat Allah SWT, sifat al-ba'id atau maha membangkitkan. Allah SWT memiliki sifat al-ba'id yang berarti Dia maha membangkitkan. Ini mencakup pembangkitan semangat dan kemauan dalam diri kita, mengutus para rasul, serta membangkitkan semua makhluk yang telah mati. Setelah hari kiamat, Allah akan membangkitkan manusia dari kubur untuk dihitung dan ditimbang semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap orang harus mempertanggungjawabkannya semua yang telah dilakukannya. Sebagai hamba yang meneladani sifat Allah SWT, sifat al-ba'id, kita harus selalu yakin akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran ini akan membangkitkan semangat dalam diri kita untuk memperbanyak bekal untuk hari esok. Di hari itu, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya di dunia, dan tidak ada yang bisa lari dari tanggung jawabnya tersebut selama hidup di dunia. Bukti sifat Allah SWT, sifat al-ba'id atau maha membangkitkan. Seperti gambar tersebut, ada gambar hari pembangkitan saat setelah hari kiamat. Dalam ajaran Islam, kita percaya bahwa setelah kita mati, Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Ini adalah saat di mana semua orang akan dihisab, dihitung amal perbuatannya, dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia.
Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah menjelaskan bahwa ketika seorang mati, mereka akan kembali kepadanya dan akan dibangkitkan kembali pada hari pembangkitan. Hikmah mengimani sifat Al-Ba'its Allah SWT ada 6. Yang pertama, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Yang kelima, optimis dan tidak gampang berputus asa. Yang keenam, bangkit dari kegagalan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang? Apakah ada yang sedih? Semoga senang semua ya. Kalau sedih, semangat untuk giat belajar lagi ya. Sekian dari saya, penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf ya yang sebenarnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.